Selamat siang besti-bestiku yang ada di YouTube. Sekarang hari ini aku mau bikin konten makan aja ya guys. Aku guys sudah berapa hari nggak masak karena kerjaan aku lagi serami-raminya sehingga membuat aku lelah, capek. Jadi pada akhirnya aku tidak bisa masak karena kecapean. Jadi berhubung aku belum masak sampai hari ini, aku beli tadi guys di nasi. Ini nasinya guys, ini lauknya hatinya gede kan, hatinya telur, tempe. Ecek-eceknya aku hari ini mau buat konten mukbang lah guys. Walaupun mukbangnya nggak sama kayak di YouTube lain, tapi setidaknya mukbangku ini dikasih judul mukbang apa adanya. Ini sayur bayamnya guys tuh. Namanya kita beli ya, jadi ya nggak banyak lah. Yang penting perut terisi ya kan guys. Karena berapa hari ini hotel Nagoya ini rame-ramenya guys. Jadi sehingga aku capek badan, capek segalanya. Pada akhirnya aku tidak bisa masak dan juga tidak bisa bikin YouTube. Baru hari ini aku bikin YouTube kan. Karena aku sibuk bekerja guys. Alhamdulillah lah guys ya kan. Apa Besti? Kan udah makan Besti. Guys, ayo kawannya makan ya guys tuh. Nah ya, kita mukbang ya guys. Ecek-eceknya mukbang lah guys. Tuh, aku mau belajar mukbang ini guys. Makannya sedikit kok mau mukbang. Kecuali kalau makannya banyak, cocok lah mukbang ya kan guys. Aku ini porsi makanku ini nggak banyak guys, sedikit. Jadi kalau seandainya aku bikin konten mukbang, nanti ketawain. Tuh, ya guys. Anggap aja lah ini mukbang ya kan guys tuh. Pakai tempe guys. Aku bingung ya mau bikin konten apa, karena satu aku nggak masak, itu waktuku nggak ada, capek badanku tuh, besiku. Jadi udah lah, aku bikin konten gini aja. Aku lagi makan, videoin udah, karena badanku capek guys. Aku rencana mau manggil tukang tusuk kampung karena capek kali badanku nunggu, tapi nunggu off day dulu. Nanti kalau aku jadi masuk kampung, nanti aku videoin ya guys, aku lagi masuk ya. Tapi nunggu dulu aku off, paling bisa aku off. Capek, rame terus hotel. Biasa main TikTok, udah jarang main TikTok guys, karena setiap hari rame hotel. Jadi nggak sempat bikin TikTok. Kalian bikin TikTok satu-satu gitu, nggak sempat bikin YouTube. Makanya aku nggak masak. Berapa hari ini aku beli aja. Ini kupasnya panas. Kalau orang mukbang itu kan orang yang porsi makannya banyak ya. Kalau aku kan porsi makanku nggak banyak ya. Jadi kalau aku bikin konten mukbang nggak cocok. Tapi hari ini aku bikin konten mukbang ala-ala aku sendiri.
Aku tuh kayak makan dicicil, nggak sekalian langsung habiskan enggak. Cicil. Hari raya kurban nggak dapet daging guys, karena aku udah 3 tahun di Batam. Selama 3 tahun kan 3 kali Idul Adha belum pernah dapat daging, belum pernah. Mungkin karena anak kos kali ya. Itu ini nggak dapat daging. Terus yang punya kos juga di Cina. Jadi kalau yang punya kos orang kita Islam mungkin bisa jadi dapat daging kan ya. Ini lagi kalau kita hidup di perantauan, hari raya pun seperti hari biasa. Aku minumnya ini berapa hari ini guys, puding, karena kan berapa hari ini rame banget hotel, jadi biar badan ada vitaminnya, ini minum ini ada stamina nya. Awas sayang. Nah, jadi berapa hari ini aku minum ini, susu putih ini bagus. Segar karena dingin. Terus kayak gini dimasukkan kulkas kan dingin. Nanti kita makan lagi nih guys. Aku makannya kecil, nggak bisa aku langsung jebret gitu langsung habis, nggak bisa karena banyak nasinya guys. Ini aku makan lagi. Banyak nasinya. Hehehe. Mungkin besok lah aku dapat kok hari Kamis. Schedule-nya belum dikirim di grup sama ibu. Mungkin nanti malam dikirim di grup. Schedule siapa yang off hari besok. Jadi guys, kalau kita habis makan nggak merokok, kayaknya nggak lengkap ya guys ya. Minum yuk guys, tos. Bus. Guys, gimana kabar di kota kalian guys? Kalau di Batam, alhamdulillah pelan-pelan ekonomi sudah mulai ada kemajuan, dan COVID juga udah mulai reda lah, udah mulai menghilang. Makanya tamu-tamu dari luar itu udah mulai berdatangan. Makanya di hotel udah pada rame,
apalagi di hotel tempat kerja hotel gue rame banget guys. Makanya sebelum hari raya kurban itu penuh hotel. Aku sampai kecapean, makanya aku nggak sempat bikin TikTok, paling bikin TikTok 1-2 gitu, nggak sempat bikin YouTube. Makan pun telat-telat karena kita kerjanya ngebut kan, rame. Orang Batam itu guys, kalau Idul Adha korbannya itu orang Singapura itu guys, kalau Idul Adha korbannya di Batam katanya. Karena aku tanya ini kemarin customer dari Singapura, kenapa bu kok rame banget, kok banyak kan orang Singapura yang datang ke sini, padahal kan Idul Adha, apa nggak ngerayain Idul Adha di Singapura? Dia bilang gini sama aku, kalau di Singapura itu tak bisa lah Idul Adha, maksudnya itu kurbannya itu tak bisa diperjelas katanya. Maksudnya gimana sih bu diperjelas? Maksudnya gini guys, kata ibu itu orang Singapura itu yang nginep di Nagoya di tempat kerjaku, dibilangnya kalau kita korban kalau kita korban di Singapura ngasih duit habis itu nggak diperlihatkan sapi yang mana, kambing yang mana, ya kita ngasih setor duit itu aja udah gitu. Kalau di Indonesia kan kalau kita kurban itu kan kita ngasih duit terus ditunjukkannya sapinya, terus kita bisa nengok waktu disembelihnya ya kan. Kalau di Singapura nggak kayak gitu, kita ngasih duit aja, jadi orang itu kurang puas gitu loh kalau kayak gitu. Makanya mereka itu katanya setiap Idul Adha mereka itu korbannya di Batam. Makanya kemarin itu sebelum hari raya kurban guys, rame banget hotel tempat kerja. Mereka berbondong-bondong datang ke Batam hanya untuk kurban ya kan guys. Itulah orang Singapura kurbannya di Batam, bayangkan aja. Mantap guys. Karena di Singapura tuh katanya bisa sih korban, cuma kalau Islam ya memang wajib lah korban ya bagi yang udah mampu ya kan. Mereka kurbannya itu nggak diperjelas kayak di Indonesia. Kalau di Indonesia kan kalau kurban kita yang beli sapi ya kan, begitu kita serahkan ke masjid gitu. Kalau orang Singapura nggak begitu guys, orang Singapura itu ngasih duit udah gitu pulang. Kalau kita kan, kalau seandainya kita nggak, kalau kita kan kita beli sapinya, habis itu kita setorkan itu kan sapinya itu ke masjid ya kan, itu habis itu disembelih dikasihkan orang yang nggak mampu, entah yatim piatu gitu. Kalau di Singapura nggak gitu, ngasih duit aja. Jadi mereka tuh merasa kurang puas kurbannya seperti itu, hanya ngasih duit habis itu entah diarahkan kemana dia nggak tahu kan itu. Jadi mereka kemarin itu korbannya di Batam. Korbannya di Batam, dia beli sapinya di Batam, jadi dia nengok langsung, maksudnya uangnya itu uangnya itu korban sapi, untuk beli korban sapi. Ditunjukin ya uangnya sekian, ini sapinya, nanti pas dibagi-bagikan juga ditengok ini, dilihatlah sama mereka langsung lihat langsung. Seandainya uang 5 juta, dia beli sapi, ini sapinya sembelih juga dibagikan ini. Ibaratnya diperjelas lah kalau di Indonesia kalau kita kurban. Kalau di Singapura nggak diperjelas, ngasih duit udah gitu guys. Jadi mereka tuh kurang puas, makanya mereka itu kurbannya ke Batam. Aku juga baru tahu kemarin gara-gara tamu dari Singapura itu yang nginep di hotel tempat kerja. Mancisnya nggak jelas ini. Mancisnya kayak mana ini? Jadi kan guys, makanya kata orang itu setiap tahun, setiap Idul Adha mereka itu datang ke Batam hanya untuk kurban saja. Setelah kurban mereka pulang. Ini namanya Tukiyam guys, namanya Tukiyam ini. Kenalin guys, ini namanya Tukiyam, ini si cantik dari Batam. Tuh si cantik guys tuh, si Tukiyam namanya guys.
Kecil-kecil cabai rawit ini guys tuh. Dia suka gigit ya guys tuh. Si Tukiem dari Batam. Tukiem ini namanya guys tuh. Nah, jadi begitu ya guys ya. Aku juga baru tahu kalau orang Singapura itu kalau hari raya kurbannya di Batam, bukan di Singapura, bukan di negaranya sendiri. Karena kalau kurban di negaranya sendiri nggak diperjelas. Kita ngasih duit udah. Kalau kita di sini kan uangnya kita belikan sapi, habis itu kita sembelih, kita langsung melihat gitu ya kan. Kalau mereka enggak, beda. Itulah aku baru tahu kemarin itu. Makanya rame di hotel tempat kerja aku kemarin tuh, banyak banget, makanya capek aku ya. Sampai aku makan pun telat, gak sempat makan, saking terlalu ramenya, seram-ramenya gila banget. Lebaran kurang 10 hari udah ramenya minta ampun, gila. Ya karena itu mungkin, karena orang Singapura korbannya kebanyakan Batam. Aku juga baru tahu, ternyata seperti itu. Yes, pileknya nggak ini. Jadi begitu ceritanya guys. Kalau orang Singapura itu kalau dia ada datangnya ke Batam, kurbannya di Batam. Karena kalau di Singapura tuh cuma ngasih duit udah gitu. Kalau dia kurban di Batam kan kita tahu bahasanya duit itu dibelikan sapi langsung terbukti di mata kita gitu. Waktu dibagikan sama yatim piatu, sama orang nggak mampu juga di depan kita. Kalau di Singapura nggak, kita kasih duit ya udah gitu. Jadi nggak ada penjelasan gitu, nggak ada nampak di mata kita, enggak katanya. Jadi mereka itu merasa kurang puas, makanya Idul Adha itu mereka datang ke Batam kurban. Dia datang ke Batam hanya untuk kurban, bayangkan lah itu. Oke ya guys, kontenku siang ini sampai sini dulu. Semoga kalian di sana sehat selalu ya guys, lancar isi kalian, lancar usaha kalian bagi yang punya usaha, dan lancar channel kalian bagi yang punya channel YouTube. Semoga lancar, sukses, tetap semangat, jangan putus asa, jangan menyerah ya. Semoga kalian semuanya, keinginan hajatnya semuanya lekas terkabul ya guys ya. Dan sehat selalu. Salam silaturahmi dari saya, SND Channel. Wassalam.